Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Zakaria 8 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci." Demikianlah firman Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah dibeli dengan harga nyawanya yang telah lunas dibayar. Memahami tentang adanya suatu peralihan dari dunia pada zaman perjanjian lama ke zaman perjanjian baru, maka kita diperhadapmukakan kepada suatu kenyataan bahwa di zaman perjanjian lama kita bekerja dahulu 6 hari, baru hari ke-7 kita diberi sabat. Di perjanjian baru kita diberi sabat, di hari pertama baru kita bekerja 6 hari. Pernyataan ini merujuk kepada hari Sabat zaman perjanjian lama yang diadakan pada hari Sabtu, dan Sabat di zaman perjanjian baru di hari Minggu. Artinya jelas bahwa di zaman perjanjian baru kita diberi anugerah dahulu, baru kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat manusia ini. Akan tetapi sebenarnya konsep diberi anugerah di muka juga ada di perjanjian lama. Misalnya di bagian yang baru saja kita baca bahwa pada Zakaria 8 ayat 14 dan 15 ini Tuhan memberitakan tentang anugerah dahulu kepada umatnya. Baru sesudah berita anugerah, Tuhan memberikan hukum-hukumnya pada Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Pola seperti ini sudah ada bahkan sejak di kitab Keluaran. Tuhan Allah Bapa kita membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, baru sesudah itu Dia memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai. Meskipun aneh, memang inilah cara kerja Tuhan yang tidak bisa kita selami dan pahami seutuhnya. Tuhan beranugerah dahulu kepada umat pilihannya sebelum menuntut mereka. Inilah mengapa anugerah Tuhan dikatakan tidak bersyarat. Sesungguhnya kita selalu harus belajar bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, justru karena Tuhan terlebih dahulu telah menganugerahkan keselamatan kepada setiap pribadi diri kita, umat milik Tuhan, terutama kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mau mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, wujud Allah yang menjadi manusia. Dan dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini sungguh mau mengajarkan kepada kita lebih detail tentang hukum-hukum yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Pertama, Tuhan menghendaki kita berkata jujur. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita melaksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Apa maksudnya? Pintu-pintu gerbang di masa itu adalah tempat para tua-tua ditemui untuk dimintai nasihat dan wejangan maupun juga ajakan untuk melakukan apa yang menurut kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita mau menyadarkan diri kita bahwa kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mengaku beriman, yang percaya kepada Kristus ini adalah orang-orang yang berhikmat dan tahu membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama umat manusia. Ketiga, Tuhan juga menghendaki kita dapat hidup sebagai orang yang tulus,
Pandai bergaul tidak seharusnya membuat diri kita sebagai pribadi yang hanya suka memanfaatkan orang lain guna kepentingan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, Tuhan menghendaki kita agar kita dapat hidup sebagai orang yang selalu harus menepati janji. Jujur, berhikmat, tulus, dan dapat dipercaya. Semua orang tahu, tetapi tentu sulit untuk melakukannya. Namun, biarkanlah jika orang lain tidak mau bersungguh-sungguh menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi haruslah kita sadari bahwa kita yang sudah menerima anugerah keselamatan yang dinyatakan Tuhan melalui Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kitalah yang terlebih dahulu yang melakukannya, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengabaikannya begitu saja. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada 1 Korintus 7 ayat 23 ini. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami ini telah dibeli dengan harga nyawanya, nyawa Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu dikorbankan guna menyelamatkan kami, sehingga kami sudah menerima apa yang memang harus kami perlakukan. Yang kami terima adalah keselamatan, untuk boleh kami kerjakan dengan takut dan gentar sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu, supaya kami memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami jangan ragu-ragu lagi untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami juga boleh mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi permasalahan pergumulan hidup kami, termasuk juga gangguan kesehatan berupa sakit penyakit. Semuanya itu kami mau serahkan dalam penyelesaian, solusi maupun jalan keluar untuk Tuhan yang bertindak yang harus kami andalkan, termasuk juga mujizat kesembuhan-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami masih berlaku dan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.